Assalamualaikum. Hai guys, kenalin aku Syarah Nimatul Aulia. Oke, di sini aku akan bawain suatu segmen yang berjudul review buku Manajemen Pendidikan karya Profesor Dr. Haji Abdunata MA. Oke, langsung aja kita ke review bukunya. Oke, yang pertama kita bakalan ngebahas tentang politik pemerintahan terhadap pendidikan di Indonesia. Di dalam bukunya, politik pemerintahan terhadap pendidikan Islam di Indonesia adalah penjelasan atau pemahaman yang ditentukan oleh penguasa pendidik tertinggi untuk memberikan kebijakan dan peraturan pendidikan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan bukan hanya merupakan kebijakan tertulis, melainkan kebijakan yang lain juga. Oke, di sini maksudnya adalah politik pendidikan ditujukan untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan, meskipun kesuksesan penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan, melainkan juga masyarakat. Karena tujuan negara menjadi sasaran utama, maka di sini dalam penyelenggaraan pendidikan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan ditetapkan harus sesuai dengan tujuan negara dan tidak boleh menyeleweng. Nah, buku ini juga menjelaskan sistem ini berawal dari tujuan negara dan dilanjutkan dengan penentuan dan atau pengambilan kebijakan yang harus diimplementasikan. Nah, oke guys, sekarang kita akan ngebahas tentang kebijakan politik pendidikan pemerintah. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah kebijakan pada masa pra-kemerdekaan. Yang kedua adalah kebijakan pada masa Orde Lama. Yang ketiga adalah kebijakan pada masa Orde Baru. Dan yang keempat adalah kebijakan pada masa reformasi. Nah, pada masa politik pendidikan Islam pra-merdeka yang diterapkan bersikap non-kooperatif, yakni tidak mau bekerja sama dengan pemerintah dan amat dipengaruhi oleh politik dan kebijakan pemerintah masa itu, yakni pemerintahan kolonial Belanda. Nah, di buku ini juga beliau menjelaskan kekurangan jam pelajaran agama di sekolah. Oke, salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah kekurangan jam pelajaran agama sekolah yang disediakan oleh sekolah-sekolah umum. Ini adalah masalah utama mendalami agama Islam. Nah, ini tuh adalah salah satu masalah utama yang menjadikan timbulnya kekurangan pelajaran dalam menyerapi dan memahami agama Islam. Dan sebagai alternatifnya adalah dengan menanamkan sikap keagamaan dalam kehidupan sehari-hari di dalam area sekolah. Yang dapat kita contohkan saja seperti salat berjamaah di sekolah dan membiasakan para pelajar untuk selalu menebarkan salam kepada guru dan sesama temannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu quantum teaching dan dalam perspektif pendidikan. Baik dijelaskan dalam buku beliau, ilmu pengetahuan, teknik dan metodologi yang dilakukan dalam perencanaan penyajian dan fasilitas. Quantum teaching merupakan metode pengajaran muktahir yang memadukan dan menyempurnakan metode pembelajaran yang telah ada di sebelumnya. Nah, quantum teaching ini adalah rangkaian yang paling baik menjadi sebuah paket multisensori, multi kecerdasan, dan multi-table dengan otak, yang akhirnya akan melejitkan kemampuan guru untuk memahami dan mengetahui kemampuan anak didiknya yang berprestasi. Di buku beliau menjelaskan seperti itu. Di sini sebagai kebutuhan gurunya dalam memahami muridnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cuman ini yang bisa aku sampaikan di segmen kali ini. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.